Lo pasti udah dengar berita yang lagi rame soal Pak Jokowi yang selama ini dikenal merakyat, bahkan sempat diterpa isu ijazah palsu. Sekarang malah duduk bareng elit dunia, jadi penasehat di Bloomberg No Economy. Gue yakin banyak orang nggak nyangka, dari sosok yang pulang kampung halaman jadi orang biasa, tiba-tiba namanya nongol di lingkaran internasional. Nah, pertanyaannya, kok bisa sampai tahap tersebut? Apa itu Bloomberg No Economy? Kenapa Jokowi bisa masuk? Dan yang paling penting, buat kita sebagai rakyat kecil ada manfaatnya nggak? Akan gue bahas di sini. Chapter 1. Apa itu Bloomberg No Economy? Jadi gini, Bloomberg No Economy itu lahir tahun 2018. Intinya mereka pingin wadah biar kekuatan ekonomi dunia, mulai dari barat ke Asia, timur sampai selatan, ini bisa punya suara. Forum ini eksklusif, isinya kepala negara, CEO perusahaan raksasa, investor global, sampai inovator teknologi. Mereka rutin bikin acara di kota-kota besar kayak Singapura, Beijing, Marrakesh, dan Sao Paulo. Lo harus tahu, topik yang dibahas pun bukan recehan, mulai dari persaingan AS Cina, risiko rantai pasok, energi, teknologi digital, sampai pembangunan berkelanjutan. Jadi bayangin aja, ini kayak meja bundar dunia versi ekonomi. Dan di April tahun 2025, mereka bikin namanya Global Advisory Board alias Dewan Penasihat Global. Isinya orang-orang kelas berat buat kasih masukan Bloomberg soal tanggapan dunia. Nah, disinilah nama Jokowi itu muncul. Chapter 2. Gimana Jokowi bisa masuk? Tanggal 9 April 2025, Bloomberg ngumumin Jokowi resmi gabung sebagai anggota Dewan Penasihat Global. Menurut mereka, anggota dipilih karena punya pengalaman kepemimpinan di level tinggi, entah itu di pemerintah, bisnis, atau organisasi internasional. Jokowi otomatis kepilih karena udah 10 tahun jadi presiden Indonesia. Dan lo tau nggak, dia duduk sejajar sama orang-orang yang namanya itu udah gede. Keren sih, tapi jujur gue mikir, ini sebenarnya buat apa? Buat gengsi doang atau ada dampak nyata buat kita di Indonesia? Nah, bagian ini yang menarik buat kita bahas. Chapter 3. Dampak dan kontroversi. Kalau dilihat dari sisi positifnya dulu, pertama, soal citra internasional. Masuknya Jokowi bikin Indonesia kelihatan punya tempat di percakapan global. Lo bayangin, dari negara yang sering diremehin, sekarang presidennya duduk di meja elit dunia. Nah, dari citra ini biasanya ada efek domino, akses ke jaringan global. Jadi gampang ketemu sama investor gede, CEO perusahaan dunia, bahkan pemimpin negara lain. Ini bisa jadi peluang buat Indonesia dapat kerjasama lebih luas. Terus kalau jaringan udah kebuka, otomatis ada peluang pengaruh kebijakan global. Dan kalau ini dijalanin serius, bisa lanjut ke kolaborasi nyata. Contohnya proyek energi terbarukan, teknologi digital, atau pembangunan berkelanjutan yang mungkin bawa modal besar masuk ke Indonesia. Tapi jangan keburu seneng dulu. Ada juga sisi kontroversinya. Banyak bilang ini cuma simbolis, apalagi di dalam negeri. Jokowi masih sering dikritik soal utang, kebijakan ekonomi, bahkan kasus ijazah palsu yang sempat ramai. Nah, itu bisa jadi bahan serangan juga. Jadi balik lagi, apakah posisi ini benar-benar bikin Indonesia naik kelas atau cuma jadi hiasan elit global aja? Poin terakhir, penutup. Dari sosok merakyat yang pulang kampung sebagai rakyat biasa sampai akhirnya duduk di meja elit internasional. Perjalanan Jokowi ini memang unik banget. Tapi lo harus ingat, posisi dan gelar itu cuma pintu. Yang penting tuh apa yang dilakuin setelah pintu itu terbuka. Kalau nggak ada hasil nyata, ya ujungnya cuma jadi simbol doang. Nah, sekarang pengen tahu pendapat lo. Menurut lo, ini langkah besar buat Indonesia atau cuman persentase kosong? Tulis komentar lo di bawah, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena kita bakal terus bahas isu-isu besar yang ngaruh langsung ke ekonomi.